Selamat pagi teman-teman. Saya sedang di kebun Pak Daryanta di Cafe Bauer Jaya Negara Farm. Kebun Jaya Negara Farm. Setelah kemarin kita lihat keliling kebun Pak bersama Ibu, terus lihat area kafe, area perkebunan lebih luas, terus video pertama tentang profil Bapak dengan duriannya, dengan alpukat. Kali ini saya mau kasih sesuatu yang berbeda. Kita ikutin teknis pertanian di kebunnya Pak Daryanta selaku pengelola kebun durian Jaya Negara Farm. Nah, ini teknis pertama yang akan kita kenalkan ke teman-teman apa Pak? Jadi ini kan tanaman itu bawor ya. Ini kan kita secara fisik kan ini udah cukup kuat untuk menopang buah. Iya. Ini seperti ini seperti ini juga cukup tinggi banget nih. Jadi ini yang cukup besar ini 5 tahun ini umurnya. Usia 5 tahun. Ini kalau cuma 30 udah bisa itu. Nah, Satu pohon ini sudah mampu bisa menghasilkan tahun lalu pernah 30 Pak ya? Udah latihan rata-rata ini. Ini rata-rata 5 tahun, ada yang 2 yang 4 tahun, 4 tahun 5 tahun umurnya. Umur di sini rata-rata 4-5 tahun 4, sudah 3, pernah 5 berbuah satu kali ya Pak? Iya, sekali. Terus ini kan sekarang kita mau persiapkan untuk berbunga. Fase pembungaan Pak? Generatif ya? fase generatif. Nah, cuma sayangnya selama ini belum jatuh musim kemarau. Musim penghujan ya, masih banyak hujan-hujan di sini. Kemarin ini sempat saya tutup dengan hujan, kemarin saya tutup dengan busa supaya biar airnya tidak terlalu banyak. Yang air Pak ya? Itu. Terus sekarang itu kita mulai lakukan pemupukan. Nah ini Pak, pupuk ini saya pengen belajar mengenai pemupukan pada pohon durian. Ini apa nih Pak? Ini pupuk kandang. Pupuk Oke. kandang dari kotoran kambing. Kotoran kambing. Ya, jadi ini kita pupuk dulu, dan kita pupuknya memang lebih banyak ke pinggirnya. Dibuat melingkar gini Melingkar tujuannya apa Pak? Nah, karena ini perakaran yang banyak itu kan ada di pinggir. Ada di pinggir? Itu, ya, kira-kira ini di pinggir tajuk lah. Perakaran ya? Akar-akar yang agak serabut itu. Jadi kalau dalam kondisi besar seperti jangan terlalu dekat dengan induk, Harus di luar. di pinggirnya. Ini apa? Di luar apa namanya? Tajuk ya? Di luar ya. tajuk daun. Tapi ini karena di sini itu banyak akar-akar serabutnya di sini. Kalau di Secara dalam- logika masuk sih Pak. Ya, Jadi ya. pada saat ditaruh langsung di bawah Ya. ujung akarnya Pak. Betul. Jadi kondisi bawah sama atas akar itu hampir sama. Jadi kondisi atas itu menunjukkan kondisi bawah. Jadi kondisi tajuk di atas itu secara tidak langsung menunjukkan kondisi sistem perakaran di bawah sana. Menirukan. Kalau Kalau misalkan tajuknya sampai di sini, akarnya pun sudah cukup di sini ya. kebanyakan sampai di sini. Oke. Makanya kita perbanyak di sini. Nah ini kita ambil itu bahan organik, kotoran kambing itu sebagai sumber dari bahan organik. Tuh. Nanti setelah ini mulai kita campur, sudah mulai agak matang, ini kan proses dekomposisinya lebih cepat. Iya Pak. Baru nanti kita kasih pupuk P dan K. P dan K yang tinggi. Ya, itu P dan Fase K. generatif. Dari tinggi P-nya. Ini kotoran kambing yang dilingkarkan ini sudah difermentasi Pak? Ini udah difermentasi secara alami. Yang penting itu kalau sudah tidak berbau, Iya, sudah tidak berbau. itu sudah mengalami fermentasi. Memang- Tapi kalau misalnya masih berbau, jangan dikasih. Jangan dulu Jangan, karena jangan, berisiko mengandung Betul. banyak Karena jamur dia- dan patogen di Di situ ya. samping itu dia juga panas itu kan dia proses pembusukan. Ya, di sini juga ada ya Pak, baru Iya. beberapa pohon saya lihat. Ya. Ini Tunggu beberapa ini tunggu survei dari kotoran kambing. ini lengkap banget ya. Iya. Cara di sini Pak saya lihat dari kotoran kambing yang sudah fermentasi. Cukuplah ini 4 sehat 5 sempurna. Iya, iya. Nanti 5 sempurnanya tinggal kasih pupuk Iya. pestisida ya. Jadi ini begini. Ini kotoran kambing itu bukan satu pupuk segalanya, bukan. Bukan. Jadi dalam pupuk kotoran kambing itu tidak mengandung seperti kalsium, magnesium dan sebagainya, enggak. Dia hanya kebanyakan hanya N, kemudian juga ada P, tapi K sedikit segala macam. Hanya Sehingga sedikit. utama dari pupuk kotoran kambing itu bukan untuk mensuplai. Tujuan utamanya bukan untuk mensuplai. Tetap haranya harus dikasih kita pestisida. bukan pestisida, pupuk-pupuk yang dari kimia itu. Oh, pupuk kimia. Seperti itu. Seperti NPK contohnya ya. Seperti itu. Jadi kotoran kambing itu lebih banyak untuk memperbaiki kondisi tanah. Ya betul Pak, saya sebagai pemula kan masih minim ilmu Pak. Seperti itu. Makanya saya pengen belajar ke Bapak. Saya terima kasih sama Bapak sudah dikasih kesempatan untuk belajar di sini Pak. Praktek langsung di lapangan. Saya dikasih tahu
fungsi dari pupuk kotoran Ya. kambing ini seperti apa, dan ini bukan menjadi pupuk utama, bukan sumber hara. bukan sumber hara. Bukan sumber hara. Jadi Tetap pada prinsipnya harus harus ditambahkan tambah pupuk kimia ya. tetap kimia. Contohnya seperti Ya. NPK, Ya, HCl, betul. Konsta, Jadi, urea, sepsid ya. Jadi ini apa namanya pupuk kambing, pupuk bahan istilahnya pupuk kambing itu meningkatkan bahan organik tanah. Bahan Kalau bahan organik meningkat itu istilahnya kalau kapasitas tukar kation di dalam tanah semakin tinggi, sehingga misalkan di sini tuh banyak pupuk banyak, tapi dengan adanya apa tuh pupuk apa tuh Kotoran kambing ini. kotoran kambing, kalau bahan organiknya meningkat itu daya serapnya tanaman terhadap apa tuh pupuk yang kita berikan itu semakin tinggi. Oke. Jadi kalau hanya dikasih ya. pupuk itu NPK aja, Tanpa ini, tanpa ini lambat, jadi saling melengkapi saling ya. melengkapi. Oke. Jadi memang Saling melengkapi. jadi memang bahan organik atau pupuk kotoran kambing atau kompos dengan apa tuh pupuk yang dari itu tuh memang harus Iya, iya, itu dua-duanya saling Ya. melengkapi lah. saling tidak membutuhkan, hanya Pak. salah satu, Ya, iya, tidak betul, hanya betul. salah satu hanya wah cukup kotoran kambing aja atau cukup ini aja tidak. Iya. Jadi, Sepertinya itu rahasia pohonnya subur seperti ini ya Pak. Jadi saya barusan diskusi langsung menangkap dikasih pupuk organik kotoran kambing, iya. sudah fermentasi, tidak ada patogen dan jamur, terus nanti menyusul dikasih pupuk kimia. Nah Ya. itu tadi yang Ya. seperti Bapak jelaskan Iya, tuh iya. untuk mempercepat penyerapan Iya, oleh tanaman. penyerapan apa itu tanah dan pengikatan daya jadi tanah memiliki kemampuan untuk menyerap Daya serap daya makanan itu serap lebih makanan tinggi berarti ya. tinggi. Dan Iya. bisa nanti Sederhananya seperti itu. tanah itu bisa melepaskan ion, itu kadar makanan yang ada di dalam tanah itu tanah itu banyak ion-ionnya, Ya. ion-ion yang diperlukan oleh tanaman Tanaman. itu kan sebenarnya kayak CAMG, yaitu kation itu loh, Ya. itu bisa diserapkan ke dalam cairan tanah. Ya, nanti daya penyerapan, daya serap atau daya lepas itu dipengaruhi oleh ini bahan organik. Oh, dipanggil bahan Ya, organik. ini semakin Oke. organiknya tinggi akan semakin bagus. Oke, Nah, Pak. kalau udah dilepaskan, baru tanaman itu kan bisa menyerap, Ya. bisa menyerap untuk menjadi konsumsi lewat akar itu. Tapi kalau misalkan daya serapnya tanahnya, daya ikat tanahnya itu lemah, ya itu kita pupuk banyak itu pun, ya itu nggak bisa dilepas oleh tanah. Cuma aja nggak diserap bahkan secara maksimal oleh betul, pohon ya. bahkan cenderung pupuk itu akan terbuang oleh adanya air hujan. Bajir Pak. Ya itu ada drainase istilahnya perkolasi. Iya. Itu akhirnya pupuk-pupuk yang ada di dalam tanah yang kita sebarkan malahan hilang Hilang oleh terbawa adanya oleh aliran air. aliran air.